Selamat datang. Halo, perkenalkan nama saya Diah Ayu Pramudia Wardani. Saya adalah mahasiswa program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Saat ini, saya sedang menjalani pendidikan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidang laboratorium medis yang mencakup analisis sampel dan uji diagnostik yang sangat penting dalam mendukung proses pengobatan dan perawatan pasien. Saya memiliki minat besar dalam dunia kesehatan dan berharap dapat berkontribusi dengan pengetahuan yang saya pelajari di kampus, serta terus meningkatkan kemampuan saya agar bisa menjadi tenaga medis yang profesional di masa depan. Terima kasih. Langkah yang pertama yaitu menerima spesimen dan mengamatinya. Ini diterima jaringan Camame bentuknya oval, konsistensi kenyal dan sedikit keras, permukaannya tidak rata, warna coklat kekuningan, terdapat darah dan tidak ditemukan lendir atau nanah. Lalu mencuci jaringan hingga bersih dengan air mengalir. Mengukur jaringan, ini didapatkan panjang 14 cm, lebar 12 cm, dan tinggi jaringan tersebut adalah 7 cm. Proses berikutnya adalah potong makros. Proses lamelisasi yaitu motong jaringan yang lebih kecil dengan satu arah. Didapatkan potongan jaringan dengan ukuran 1 x 1 x 0,5 cm. Proses berikutnya adalah fiksasi. Hasil potongan jaringan dimasukkan ke dalam kaset tisu yang telah diberi label identitas. Memasukkan jaringan ke dalam larutan neutral buffer formalin 10% selama 12-24 jam. Proses dehidrasi. Memasukkan jaringan ke dalam cairan dehidrasi yang bertingkat yaitu alkohol 70%, 80%, 96%, lalu alkohol 100%, dan yang terakhir adalah alkohol absolut. Masing-masing cairan selama 1 jam. Proses clearing yaitu memasukkan jaringan ke silol 1 selama 1 jam dan silol 2 selama 2 jam. Embedding. Meletakkan jaringan ke wadah cetakan yang telah diberi label identitas. Melelehkan parafin di suhu antara 57 hingga 64 derajat Celcius. Lalu menuangkan lelehan parafin pada wadah cetakan yang berisi jaringan. Memasukkan jaringan pada oven selama 8 jam di suhu 60 derajat Celcius. Proses blocking. Memindahkan jaringan ke base mold dengan sedikit menekan jaringan. Menuangkan lelehan parafin ke dalam base mold lalu tutup dengan kaset tisu. Menambahkan lelehan parafin di atas kaset tisu. Ketika setengah beku, beri label identitas di atasnya, kemudian masukkan jaringan ke freezer. Setelah dikeluarkan dari freezer, masukkan ke dalam air es agar blok jaringan mudah dilepaskan dari base mold. Langkah selanjutnya yaitu potong mikros. Potong secara kasar blok jaringan dengan ketebalan 15-30 mikrometer, lalu potong secara halus dengan ketebalan 3-5 mikrometer. Memasukkan pita jaringan ke dalam floating bath, lalu menangkap pita jaringan dengan objek las yang telah diolesi campuran albumin dan gliserin. Memasukkan preparat pada oven. Pewarnaan hematoksilin eosin. Pertama, memasukkan preparat ke silol 1 selama 15 menit, lalu pindahkan ke silol 2 selama 10 menit. Memasukkan ke dalam alkohol 96% selama 5 menit,
Lalu, cuci dengan air mengalir. Memasukkan preparat ke dalam cat hematoksilin selama 7 menit, lalu cuci dengan air mengalir. Celupkan pada larutan bluing 4 kali, 1 celupan 2-4 detik, lalu bilas dengan air mengalir. Celupkan ke dalam alkohol 96% selama 1 hingga 2 detik, lalu kibaskan. Memasukkan ke dalam cat eosin 3 kali celupan, 1 celupan 3 detik, lalu membilas dengan air yang mengalir. Mencelupkan pada alkohol 70% selama 1 hingga 2 detik, memasukkan pada silol selama 1 hingga 2 detik. Mengeringkan preparat dengan cara pres menggunakan kertas. Proses mounting. Menambahkan 1 tetes entelan pada preparat, lalu menutup dengan deglas secara perlahan agar tidak terjadi gelembung udara. Tambahkan label identitas pada salah satu sisi. Melakukan pengamatan hasil secara mikroskopis. Nah, ini hasilnya. Nukleus berwarna biru keunguan, sedangkan sitoplasma berwarna merah muda atau oranye.